Akhirnya, para siswa sekolah iblis sampai pada sekolah pahlawan. Lalu para siswa disambut oleh Diego Canon Ijaishika. Beliau adalah kepala sekolah Akademi Pahlawan. Lalu kepala sekolah meminta perwakilan dari sekolah iblis dan sekolah pahlawan untuk menunjuk siswanya. Akademi Pahlawan akan menunjuk peringkat kedua, Ledriano. Dan dari Akademi Iblis menunjuk Riveskun. Lalu dipertunjukkanlah kehebatan para siswa. Tetapi pas bagian Riveskun dia mengalami kendala. Dan ternyata itu adalah perangkap dari ras manusia. Dia telah mensabotase Riveskun. Hal itu diungkapkan oleh Anos. Dan ketika Anos menghilangkan sabotase, Riveskun berhasil menunjukkan kehebatannya. Bahkan Anos berhasil menciptakan Lihit, yaitu menciptakan pedang suci. Mereka baru menyadari kalau Anos adalah reinkarnasi Raja Iblis Tirani. Acara sekolah pun selesai, lalu Anos mendapatkan laporan dari Ivis. Ivis menjelaskan bahwa Kanon tidak dibunuh oleh ras manusia. Tetapi apabila ingin pahlawan datang, maka mereka harus berdoa kepada Kanon. Lalu Sasha dan Misha pun mengetuk pintu Anos. Mereka mengajak Anos untuk berjalan-jalan di luar. Lalu mereka melihat Ray sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita. Ray terlihat sedang berkencan dengan wanita tersebut. Ray membelikan sebuah kalung untuk cewek tersebut dan memasangkan kalung itu di lehernya. Keesokan harinya, para siswa iblis dan siswa pahlawan dikumpulkan di pantai. Hari ini akan diadakan ujian antar akademi. Kepala sekolah memberikan instruksi apa yang harus dilakukan para siswa. Namun, kepala sekolah dari Akademi Pahlawan serasa sedang mengejek para siswa dari iblis. Masing-masing akademi harus menunjuk siswanya yang akan bertanding. Satu tim harus beranggotakan 13 orang. Lalu, pertandingan pun dimulai. Riveskun menunjukkan kehebatannya. Flashback di masa lalu ketika Riveskun berlatih, ternyata dia adalah orang-orang yang termasuk orang yang gagal. Tetapi gurunya selalu memberikan instruksi kepada Rives sehingga dia berhasil. Sihir Riveskun telah berhasil membuat sebuah kastil. Rives dan timnya membuat strategi untuk mengalahkan musuh. Tim Riveskun mendapatkan serangan dari berbagai arah dari Akademi Pahlawan. Ternyata tim Rives dikalahkan dengan mudah. Dan lagi-lagi, tim dari pahlawan melakukan sebuah kecurangan. Mereka memberikan air suci sehingga para iblis melemah. Tim Riveskun masih belum menyerah. Mereka menembaki para siswa Akademi Pahlawan. Namun sialnya, sihir tersebut telah diserap oleh Akademi Pahlawan. Guru dari ras iblis menyuruh kepala sekolah Akademi Pahlawan untuk menyelamatkan para murid-murid. Para siswa iblis diselamatkan oleh Anos. Anos ingin membantu Rives untuk menyembuhkan lukanya, tetapi Rives menolak. Para siswa Akademi Pahlawan malah mengejek para siswa Akademi Iblis. Mereka malah menantang kalau mau keringkan saja danau itu. Dan dalam sekejap Anos mengeringkan danau tersebut. Dan boom, meledak. Lalu Anos sendirian melawan 3 siswa pahlawan. Sepertinya siswa pahlawan punya rencana lain. Mereka masih mempunyai kartu as atau jebakan. Guru pun mengatakan, bertarunglah secara jujur. Lalu Anos membentuk sihir, guys. Para pahlawan pun mengaktifkan sihir wilayah suci. Anos mengeluarkan sihir meteor yang diarahkan ke para pahlawan. Para pahlawan dengan sigap mengaktifkan dinding suci. Sihir Anos dimusnahkan oleh siswa wanita yang berasal dari Akademi Pahlawan. Sekarang giliran Misha untuk unjuk gigi mengarahkan sihirnya. Misha mengeluarkan 3 kastil sekaligus. Ternyata yang menghancurkan sihir Anos adalah peringkat pertama di Akademi Pahlawan. Dia bernama Zesia Canon Ijaishika. Zesia menggunakan pedang sihir yang bernama Enhel.
Lalu giliran Akademi Pahlawan menyerang Anos. Mereka menggunakan penghalang anti-iblis. Anos menyerang balik para pahlawan tersebut tapi digagalkan oleh Zesia. Para pahlawan selain Zesia telah jatuh. Sasya mengatakan kalau tidak butuh Anos untuk mengalahkan para kroco-kroco tersebut. Pertarungan di antara mereka pun tidak terelakkan. Tim dari Akademi Pahlawan menyerang habis-habisan kepada Sasa Nekron. Dia mengeluarkan bola-bola sihir yang mengelilingi Sasa Nekron, tapi entah kenapa dia tiba-tiba berdarah. Ternyata itu adalah ulah Sasya karena telah menanamkan sihir racun. Sekarang adalah giliran Ray untuk beradu pedang. Ray dengan cepat memotong tangan siswa tersebut. Tetapi tangan siswa tersebut tumbuh kembali. Bagi Ray, dia bisa menggunakan pedang apapun, bahkan pedang suci. Dengan keyakinan yang mantap, Ray mengalahkan dan langsung menghabisinya. Dan sekarang adalah giliran Anos melawan Zesia. Zesia menyerang Anos habis-habisan. Tim dari iblis mengarahkan seluruh kekuatannya dengan bernyanyi untuk Anos. Zesia menyerahkan dirinya untuk melawan Anos, lalu meledaklah Zesia. Namun Anos masih berdiri dengan kokoh. Sekarang giliran Misha yang berhadapan dengan kepala sekolah Akademi Pahlawan. Misha langsung babak belur. Misha bahkan bertubi-tubi ditusuk-tusuk oleh kepala sekolah tersebut. Ini merupakan balas dendam dari ras manusia kepada ras iblis. Lalu Anos muncul di belakang kepala sekolah tersebut dan menyerang kepala sekolah. Dan Misha pun berhasil disembuhkan. Anos mendatangi kepala sekolah tersebut dengan mata dan wajah yang marah. Lalu kepala sekolah tersebut berubah menjadi monster dan menyuruh para siswa untuk menyerang ras iblis. Anos langsung menyerang kepala sekolah tersebut dengan mengambil jantungnya. Anos menjelaskan betapa hebatnya Kanon di masa lalu. Kanon lebih memilih mengorbankan dirinya daripada mengorbankan orang lain. Kepala sekolah yang sudah menjadi monster merengek minta ampun. Dan Anos pun sama sekali tidak mengampuninya. Misha pun digendong keluar oleh Anos.